Hai teman-teman, video saya kali ini adalah bolu gulung. Tapi bolu gulung ini beda dengan bolu gulung pada umumnya. Bedanya itu adalah di keunikan dari coraknya. Rasanya juga beda dengan bolu pada umumnya, karena teksturnya ini lebih moist. Nah, kita langsung saja ke bagaimana cara pembuatannya. Nah, pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu terdiri dari bahan A dan bahan B. Nah, kita mulai dengan bahan A ya teman-teman. Campurkan susu cair dengan minyak, lalu tambahkan dengan gula pasir. Aduk dengan whisk sampai gulanya larut dan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita turunkan terigu dengan tepung maizena. Aduk lagi teman-teman sampai semuanya tercampur dan tidak bergerindil. Baru kemudian kita tambahkan dengan telur. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan membentuk adonan yang halus. Nah, setelah itu sisihkan, kita masuk di pembuatan bahan B. Turunkan perasan jeruk nipis ke putih telur, lalu kita kocok dengan kecepatan rendah. Setelah berbusa, kita tambahkan dengan gula pasir sesendok demi sesendok. Turunkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Setelah gula pasirnya diturunkan semuanya, kocok lagi. Perhatikan jangan sampai terlalu kaku ya, cukup sampai soft peak saja. Nah, sementara itu sambil menunggu kocokan putih telurnya soft peak, kita campurkan coklat bubuk dengan 2 sendok makan air hangat. Aduk menggunakan whisk sampai terbentuk menjadi pasta. Sisihkan. Nah, sekarang teman-teman lihat kocokan ke putih telurnya sudah soft peak. Ambil 2 sendok dari putih telur ini, campurkan ke bahan A tadi. Aduk-aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan lagi 1-2 sendok putih telur, aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Baru kemudian campuran putih telur dan kuning telur ini kita tuang masuk ke sisa adonan putih telur. Aduk rata sampai semua bahan A dan B ini tercampur menjadi satu. Nah, setelah itu ambil satu wadah, kemudian tuang sebagian adonan seberat 250 gram. Adonan ini kemudian kita tambahkan dengan coklat pasta ya teman-teman. Aduk sampai rata. Nah, setelah tercampur rata kita sisihkan. Sekarang kita tuang adonan putih ke dalam loyang. Oh ya teman-teman, loyang ini tidak usah diolesi dengan margarin ya teman-teman. Cukup dialasi dengan kertas roti saja. Kertas rotinya juga jangan diolesi dengan mentega. Setelah semua adonan putih dituang masuk ke cetakan, kita ratakan. Baru kemudian di atasnya kita tambahkan dengan adonan coklat. Lapisan coklat ini tidak usah terlalu tebal, tipis-tipis saja. Jadi kita bagi rata ya teman-teman, sampai semua permukaan adonan putih ini tertutupi dengan adonan coklat. Teman-teman bisa menggunakan spatula untuk meratakan adonan coklatnya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke tahap pembuatan motif dari bolu gulung ini ya teman-teman. Saya menggunakan stik es krim untuk membuat motifnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana cara menarik garis vertikal di tutorial video saya ya. Lakukan dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Sengaja bagian ini saya tidak potong videonya ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Nah, setelah sampai ke ujung kanan,
Langsung kita sambung dengan membuat garis horizontal. Garis-garis horizontal ini kita buat dari atas sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, cukup jelas kan teman-teman? Nah, setelah selesai kita bisa panggang cake-nya ya. 10 menit pertama gunakan api bawah di suhu 175 derajat Celcius. Setelah itu tambah dengan api atas bawah selama 10 menit. Setelah matang cake-nya, kita keluarkan lalu kita balik. Cake-nya ini teman-teman balik bisa taruh di atas serbet atau bisa juga di atas kertas roti. Pengalas bawah kertas rotinya bisa kita lepaskan ya teman-teman. Setelah itu tunggu sampai dingin, baru kita olesi dengan buttercream. Oleskan secara merata pada semua permukaan daripada cake. Lalu kita gulung dan kita padatkan. Setelah itu kita simpan kurang lebih sejam, baru kita buka supaya bolu gulungnya tergulung dengan padat. Nah, sekarang bolu gulungnya sudah bisa kita buka. Dan kita bisa hias dengan sisa buttercream yang ada. Taburkan coklat bubuk di atas buttercream dan juga tambahkan dengan taburan gula halus. Nah, sekarang kita potong, kita lihat bagaimana hasil dalamnya ya teman-teman. Tara! Nah, ini dia hasil corak dalamnya. Sangat cantik, sesuai namanya hurricane, yang artinya adalah badai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.